Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Orang ini sudah memenuhi syarat yang pertama, doanya mesti terkabul, yultilus safar. Tidak cukup dengan itu, asy'atha aghbara. Dan subhanallah, saking capeknya sampai pakaiannya sudah kumal, wajahnya sudah berantakan penuh dengan debu. Jadi orang ini datang jauh-jauh untuk berdoa mendekat kepada Allah. Satu perjalanan yang dikabulkan, safarnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah adalah perjalanan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu perjalanan hebat yang bukan safar, walaupun dekat, tapi kalau kita berdoa saat itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Jadi saat Bapak Ibu berangkat dari rumahnya sampai ke majelis ilmu, sampai kembali lagi, itu subhanallah, malaikat sedang menanti kita mau minta apa itu sama Allah. Saat kita mau minta, malaikat mengaminkannya. Hadisnya sahih di 3 hadis utama. Hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, Ibnu Majah nomor hadis 219, hadisnya dari Abu Darda. Ini ada orang yang jalan kaki dari Madinah datang ke Syam, ke Syria, Damaskus, ya. Sekarang Syria, Palestina, Jordania, Syria disebut dengan Syam, ya, dulu. Datang ke sana karena mendengar informasi ada sahabat Nabi Abu Darda, Umar nama aslinya, ya. Darda itu laki-laki perempuan. Tuh, kita sudah keliru. Laki-laki perempuan? Laki-laki, tuh sudah keliru kan? Saya ulang sekali lagi. Laki-laki perempuan? Perempuan. Tahu dari mana? Pastikan dulu, kita lihat dulu sumbernya, ya. Ingat, Imam Muslim pernah membuat kitab di Sahih Muslim, ya, babnya namanya Kitabul Masaqat. Bab Al-Isnadu Minad Din. Kalau belajar apa-apa ditelusuri dulu ilmunya dari mana, sumbernya dari mana. Darda itu bukan laki-laki tapi perempuan. Perempuan. Jadi sahabat Nabi ini asalnya orang yang sangat kaya, punya toko banyak, melimpah hartanya. Saat Nabi datang belum masuk Islam. Singkatnya satu kali, subhanallah, singkatnya beliau masuk Islam, berubah menjadi zuhud, ya. Segala hartanya disedekahkan, mendekat kepada Allah, subhanallah. Harta yang dia kumpulkan digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling hebat ada 2 hal. Satu, punya teman karib yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Ini contoh bagi kita. Silahkan nanti lihat di Riyadhus Shalihin, itu ada pembahasannya. Teman karibnya Salman Al-Farisi. Ada bab, Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini, menyampaikan bab 31 kalau tidak keliru. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Saat itu Abu Darda sedang puasa. Ketika Salman disuguhi, kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, kenapa engkau tidak makan? Saya puasa, saya tidak akan pernah makan sebelum engkau juga makan bersama saya. Ada banyak kisah yang bisa kita gali itu. Nah, Abu Darda ini kenapa disebut dengan Abu Darda? Karena Uwaimir ini punya putri perempuan yang sangat cantik, luar biasa, namanya Darda. Darda inilah ditaksir banyak orang, sampai saat itu ditaksir oleh gubernur Syams. Tidak perlu saya sebutkan orangnya. Ditaksir ingin dinikahi, maharnya besar luar biasa, tapi subhanallah ditolak oleh Abu Darda ini dengan kalimat yang sangat indah sekali. Saya sudah merawatnya puluhan tahun untuk dekat dengan Allah. Sekarang dia sudah baik. Saya tidak ingin titipkan pada keadaan seseorang yang kalau dia menjadi pasangan anak saya, bisa lupa dia dengan ketaatan yang telah saya bina itu. Anda bisa bayangkan? Kalau bapak ibu misalnya punya anak perempuan, dilamar oleh orang kaya, punya kedudukan besar, segala bisa dikabulkan, diterima atau sulit untuk ditolak? Hah? Baik. Diterima atau sulit untuk ditolak? Dia Abu Darda menitipkan harapannya kepada Allah.
menitipkan harapannya kepada Allah. Dunia besok lusa berakhir. Lihat pikiran panjangnya. Jadi visi seorang mukmin itu mesti panjang. Antum ngitung-ngitung dunia, pernah nggak ngitung-ngitung akhirat? Saldo bank saya sekarang sekian, oh debitnya sekian, kreditnya sekian, saldo sekian. Pernah nggak ngitung saldo akhirat kita sekarang berapa? Ya Allah, debit saya sekarang, oh ini semalam nggak tahajud, berarti nggak dapat. Ya subuhnya kesiangan, berarti yang dapat pahala sekian. Dosanya sekian persen. Saldonya berapa? Orang cerdas itu, makanya disebut oleh Quran tuh ulul albab. Ulul albab itu yang bukan cuma hitung-hitung dunia, tapi pikirannya langsung